Halo teman-teman, selamat datang di channel Teras Rumah. Kalau kalian mendengar nama Korea Selatan, apa yang terlintas di pikiran kalian? Samsung, Hyundai, LG, mobil, kapal, ataupun teknologi. Bahkan mereka sekarang sedang mengembangkan pesawat tempur sendiri. Karena itu, ada satu fakta yang mungkin terdengar aneh. Negara yang terkenal dengan industrinya itu justru pernah menjadi pembeli terbesar pesawat CN235 buatan Indonesia. Pertanyaannya, mengapa? Kalau Korea Selatan bisa membuat banyak teknologi canggih, kenapa mereka tetap membeli pesawat dari Indonesia? Jawabannya ternyata jauh lebih menarik daripada sekedar soal harga. Kita bahas di channel Teras Rumah. Semua bermula pada tahun 1980-an. Saat itu Indonesia melalui IPTN yang sekarang dikenal dengan nama PT Dirgantara Indonesia bekerja sama dengan perusahaan pesawat asal Spanyol yaitu CASA mengembangkan sebuah pesawat angkut ringan bermesin turboprop. Namanya adalah CN235. Huruf C berasal dari CASA, sedangkan N berasal dari Nurtanio, nama yang melekat pada industri dirgantara Indonesia saat itu. Artinya, sejak awal pesawat ini memang lahir dari kolaborasi, bukan sekedar membeli lisensi. Indonesia ikut mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan pesawat tersebut. CN235 bukanlah pesawat yang dibuat untuk bersaing dengan Boeing ataupun Airbus. Misinya berbeda. Pesawat ini dirancang untuk membawa pasukan, mengangkut logistik, evakuasi bencana, misi kemanusiaan, ataupun patroli laut. Yang membuatnya istimewa, CN235 mampu beroperasi di landasan pendek, bahkan yang belum sepenuhnya beraspal. Ia juga dikenal hemat bahan bakar dan mudah dirawat dibanding banyak pesaing di kelasnya. Karena inilah yang kemudian membuat banyak negara mulai meliriknya. Lalu tibalah Korea Selatan. Pada akhir tahun 2008, Korea Selatan memilih PT Dirgantara Indonesia untuk pemasok pesawat patroli maritim CN235 untuk Korea Coast Guard. Pilihan ini mengungguli beberapa pesaing lain dalam proses pengadaan. 4 pesawat dikirim secara bertahap hingga tahun 2012. Yang menarik, sebelum kontrak ini pun Korea Selatan sudah mengoperasikan sejumlah pesawat CN235. Dengan tambahan pesanan tersebut, pada tahun 2011, pemerintah Indonesia menyebut Korea Selatan sebagai pembeli terbesar pesawat CN235 buatan PT Dirgantara Indonesia, dengan total pesanan mencapai 12 unit. Bayangkan, negara yang terkenal sangat selektif terhadap teknologi justru mempercayakan sebagian armada patroli udaranya kepada pesawat buatan Indonesia. Mengapa Korea Selatan memilih CN235? Banyak orang mengira karena harganya murah. Padahal alasannya jauh lebih kompleks. Untuk misi patroli laut, penjaga pantai membutuhkan pesawat yang mampu terbang lama dengan konsumsi bahan bakar efisien. Pesawat itu juga harus membawa radar, kamera, sistem pengamatan, dan berbagai peralatan misi. Versi patroli maritim CN235 dari PT Dirgantara Indonesia memang dirancang untuk kebutuhan seperti itu, lengkap dengan radar pencarian, flare, tactical computer system, dan perangkat pendukung operasi lainnya. Dalam operasi penjagaan pantai, keandalan dan biaya operasional seringkali lebih penting daripada kecepatan maksimum. Dan disitulah CN235 memiliki nilai.
Yang lebih penting lagi, hubungan Indonesia dan Korea Selatan tidak berhenti setelah pesawat dikirim. Armada tersebut terus dioperasikan dalam berbagai misi penjaga pantai. Kepercayaan seperti ini tidak lahir dalam semalam. Di dunia dirgantara, kontrak pertama mungkin bisa dimenangkan dengan penawaran yang baik. Tetapi untuk mempertahankan kepercayaan selama bertahun-tahun, dibutuhkan produk yang benar-benar mampu bekerja. Korea Selatan bukan satu-satunya. CN-235 juga dioperasikan oleh berbagai negara untuk kebutuhan yang berbeda-beda, mulai dari angkutan militer, patroli maritim, hingga misi kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa pesawat ini menemukan ceruk pasarnya sendiri. Ia bukan yang terbesar, bukan yang tercepat, tetapi ia mampu menjalankan tugas yang memang dirancang untuknya. Kadang, kita terlalu sering membandingkan diri dengan negara lain, seolah-olah semua yang datang dari luar pasti lebih baik. Padahal ada kalanya, produk yang lahir dari tangan anak bangsa justru dipercaya oleh negara yang industrinya sangat maju. Cerita pesawat CN-235 mengingatkan bahwa kepercayaan internasional tidak datang karena slogan. Ia datang karena kualitas, konsistensi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pengguna. Mungkin Indonesia belum menjadi raksasa industri dirgantara dunia. Tetapi, setiap kali sebuah pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia lepas landas membawa misi di negara lain, itu adalah pengingat bahwa kemampuan bangsa ini pernah dan masih mendapat tempat di panggung internasional. Demikian cerita dari channel Teras Rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Salam Teras Rumah.